Ibu, jelas. Sudah Ibu, sudah. Sudah, baik. Ini adalah program kita, Ibu Bapak, pertemuan pertama kita untuk coaching klinik. Nah, seperti apa sih prosesnya? Ini adalah tahapan-tahapannya, seperti yang sudah diketahui bersama Ibu Bapak. Ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap e-learning yang sudah dilakukan oleh Ibu Bapak ya. Itu setara dengan 22 jam pelajaran. Kemudian setelah e-learning kita masuk ke tahapan 2, yaitu tahapan yang sekarang Ibu Bapak yang sekarang sedang kita lakukan, yaitu adalah coaching klinik. Jumlahnya itu 10 jam pelajaran. Baru sertifikat akan dibagikan. Dan ada tahap 3 yaitu pengimbasan yaitu berbagi dengan sesama guru, karena Ibu Bapak dirasa sudah sangat memahami tentang pendidikan keterampilan hidup ini, sehingga Ibu Bapak diminta untuk bisa mengimbaskan ke guru-guru yang lain, karena di sini tidak ada guru yang harus gitu, seperti misalkan contoh ini untuk guru BK saja atau untuk guru fisika saja, kimia saja, tidak, tetapi semua guru bisa melakukan pembelajaran pendidikan keterampilan hidup ini ke seluruh siswa. Jadi ini diharapkan untuk bisa diimbaskan ke seluruh teman Bapak Ibu. Baik. Nah, baik. Kemudian tujuan dari coaching klinik ini sendiri, pendampingan, yaitu yang pertama agar para guru peserta guru belajar sebagai guru PKH yang telah menuntaskan modul online atau e-modul mendapatkan mitra belajar yang sudah memiliki pengetahuan atau pengalaman sebelumnya terkait PKH dalam menuntaskan perjalanan belajarnya. Yang kedua, agar peserta guru belajar dan berbagi seri PKH dapat menyusun tantangan dan solusi serta RPP, atau ini untuk di guru biasa ya, karena tadi ada guru sosiologi, guru IPA, produktif, ekonomi, dan sebagainya, berupa RPP dan RPL untuk guru BK. Ada 2 guru BK di tim kita, alhamdulillah, untuk menerapkan PKH di tingkat sekolah sesuai dengan bidang studi yang diampu. Jadi PKH ini diharapkan bisa masuk ke semua ke semua pelajaran gitu, tidak hanya di pelajaran tertentu saja. Kemudian yang ketiga, agar peserta guru belajar dan berbagi seri PKH dapat menyusun rencana aksi pengimbasan PKH kepada sesama guru, komunitas sekolah, orang tua maupun masyarakat umum. Gitu, seperti itu. Jadi intinya dari tujuan dari coaching klinik sendiri adalah kita dapat mengimplementasikan pendidikan keterampilan hidup selain kepada guru-guru, tetapi juga kepada siswa yang kita ampu, seperti itu ya. Dan bagaimana kita memasukkan program PKH ini di mata pelajaran yang kita ampu atau di RPP yang Bapak Ibu gunakan, seperti itu. Kemudian ini bagi peserta, sebentar Bapak Ibu. Baik. Ini adalah struktur pendampingan coaching klinik, Ibu Bapak. Nah, ini peserta coaching klinik adalah guru yang telah menyelesaikan 22 JP e-modul dalam guru belajar dan berbagi seri PKH. Ini semua sudah dilakukan ya sama Ibu Bapak ya, insya Allah. Nah, kemudian ini kita memasuki yang kedua adalah jam pendampingan. Kita masuk ke 10 JP, Ibu Bapak. Jadi satu jam pelajarannya itu adalah 45 menit. Jadi 2 kali 45 menit. Nah, kita akan ada pertemuan 5 kali pertemuan. Tapi saya pikir kalau terus-terusan Zoom, Bapak Ibu juga akan agak kayak sekarang ada yang di rumah sakit kah, ada yang di perjalanan kah. Jadi mungkin saya hanya akan melakukan 2 kali Zoom meeting dengan Ibu Bapak, nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Selebihnya kita coba lakukan melalui grup WA, seperti itu ya.
Nah ini, alhamdulillah di pertemuan awal ini kenapa kita langsung Zoom terlebih dahulu karena, ingin tatap maya ya Kak, bukan tatap muka karena kita nggak langsung bertatapan secara langsung ya Ibu Bapak, jadi tatap maya, eee, yang pertama kita coba 2 kali 45 menit terlebih dahulu, seperti itu. Nah, strategi pendampingannya ada beberapa. Yang pertama tatap maya atau daring, bisa menggunakan Zoom, Google Meet, WA, Telegram, kemudian ada tugas mandiri ya, Bapak Ibu nanti saya akan berikan tugas mandiri merujuk pada kriteria kelulusan. Catatannya, jumlah jam pelajaran yang dialokasikan untuk tatap maya atau eh, daring dan jumlah dan JP untuk tugas mandiri dapat dialokasikan sesuai kebutuhan ya. Nanti kita kita jelaskan lebih lanjut Bapak Ibu ya. Kemudian ada pendampingan perangkatan. Pendampingan berlangsung dalam durasi 2 minggu. Bapak Ibu, kenapa saya memulai hari ini? Karena memang mohon maaf sebelumnya saya ada pelatihan juga sehingga baru bisa memulai hari ini. Karena di grup itu senang banget ya, justru aduh saya malu sama peserta karena pesertanya ini mau kapan nih jadwalnya, jadi pada semangat gitu, pada minta segera untuk bisa bertemu seperti itu. Makanya nanti juga untuk pertemuan selanjutnya mungkin saya akan koordinasi dengan ibu bapak sehingga itu merupakan kesepakatan bersama seperti itu ya. Baik, kemudian ada pendampingan perangkatan. Pendampingan berlangsung selama 2 minggu. Nah, Bapak Ibu, memang dimulainya dari tanggal 1 sampai tanggal 12. Nah, kita sudah mulai nih 1 hari pertama di tanggal 5. Mudah-mudahan kita bisa lanjut untuk 5 kali pertemuannya jadi 3 pertemuan di WA, mungkin Ibu Bapak ya. Kemudian di akhir di pertemuan kelima maka saya akan menggunakan lagi Zoom dengan Ibu Bapak dan dimohon Ibu Bapak bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan itu sebelum tanggal 12. Seperti itu ya. Nah, kemudian eh tugasnya untuk saya mendampingi satu kelas masing-masing berisi 20 orang atau maksimal 25 orang. Saya di grup WA itu ada sekitar 23 orang, tapi alhamdulillah yang berkesempatan hadir hari ini baru 16 orang ya, Ibu Bapak, termasuk saya berarti 15 orang. Nah, kemudian dalam 5 angkatan, dalam 1 tahun, Master Trainer akan mengalokasikan waktu dan tugas 10 kali 1 kelas pendampingan atau 5 angkatan ya. Nah, ini ada catatan bawahnya, akan ada Master Trainer juga telah menyelesaikan e-modul peserta GBB seri PKH untuk kasus ini. Nah, makanya tadi saya nanya Ibu Isna ini master trainer juga atau bukan gitu, karena kalau tidak salah ketika saya dilatih untuk jadi master trainer ada namanya Ibu Isna ini, makanya untuk yang jadi Ibu Bapak yang master trainer ini ada juga sebagai peserta dulunya gitu, jadi sebelumnya mengikuti e-modul dulu yang 22 JP itu seperti itu, tapi ternyata tidak ya Bu Isna ini ya. Iya Bu, bukan. Iya, baik. Nah, kita lanjutkan. Ibu Bapak, ini sebentar. Nah, ini guru menghadiri 8 JP dari 10 JP coaching klinik sama dengan skor atau bobotnya 20. Jadi, ini Ibu Bapak untuk pertemuan hari ini berarti Ibu Bapak sudah punya eh apa? 4 JP ya, 2 JP ya Ibu Bapak. Seperti itu. Jadi nanti yang akan diluluskan adalah guru yang mengikuti keseluruhan dari coaching kliniknya. Nah, kemudian guru mengimbaskan rencana aksi pengimbasan 1 halaman dengan contoh. Nah, ini ada contohnya Ibu Bapak nanti untuk tugas-tugas. Skornya 20 untuk pengimbasan, ini rencana untuk pengimbasan. Nanti mungkin saya akan share ke Ibu Bapak PPT ini sehingga bisa dipelajari oleh Ibu Bapak di rumah ya. Seperti itu. Kemudian sebentar. Nah, ini
Guru mengumpulkan analisa singkat tentang tantangan utama dan solusi untuk rencana penerapan sekolah. Satu halaman, ini nanti akan tugas-tugas yang akan diberikan ya Bapak Ibu. Bobotnya 20. Kemudian guru mengirimkan RPP atau RPL PKH untuk 3 pertemuan sesuai dengan bidang studi yang diampu, skornya 20. Jadi, tapi RPP-nya RPP yang sesuai dengan ketentuan Mas Menteri ya, Ibu Bapak. Jadi RPP yang 1 lembar itu. Nah, kemudian guru mengirimkan 1 foto atau screenshot atau video pendek atau testimoni singkat terkait kegiatan PKH yang diterapkan dengan peserta didiknya atau di sekolah, atau guru mengirimkan screenshot postingan media sosial atau video pendek yang berisi testimoni singkat, kesan, dan pembelajaran yang dapat dari mengikuti serangkaian guru belajar seri PKH yang telah dilalui, yang e-modul plus pendampingan atau coaching klinik, maka skornya atau bobotnya 20. Jadi Ibu Bapak, ini juga salah satu pengimbasan ya Ibu Bapak. Contoh kita nih sedang Zoom meeting, Ibu Bapak screenshot apa namanya? Video kita, foto kita, screenshot, kemudian misalkan Ibu Bapak jadikan status di FB atau di Instagram, itu menjadi poin buat Ibu Bapak sebesar 20 poinnya ya. Maka silakan boleh dipilih salah satu oleh Ibu Bapak, itu untuk yang keempat. Kemudian di sini Ibu Bapak, kriteria kelulusan. Tadi ada skor atau bobot, ini yang akan nanti menjadi bahan penilaian bagi saya, Master Trainer. Nah, ini kriteria kelulusannya. Yang pertama, 1 guru memenuhi minimal 8 JP dari 10 JP coaching klinik. Jadi, tadi 10 JP coaching klinik itu dibagi menjadi 5. Jadi 1 kali coaching klinik adalah 2 JP. Jadi Bapak Ibu jika ingin lulus maka ikuti 5 JP-nya 10 JP-nya atau 5 kali pertemuannya, baik itu yang melalui WA atau melalui Zoom meeting seperti ini ya Ibu Bapak. Jadi kalau misalkan sekali nih nggak hadir, it's okay, nggak apa-apa gitu. Jadi Bapak Ibu mungkin yang tidak hadir hari ini berarti sudah berkurang 2 JP. Jadi kalau ingin lulus atau ingin mendapatkan sertifikat di pelatihan ini, Ibu Bapak harus minimal mengikuti 8 JP minimal. Ya, mudah-mudahan bisa semua 5 JP-nya bisa. Tapi kalau tidak, berarti minimal 8 JP. 4 kali pertemuan diikuti. Seperti itu. Kemudian yang kedua, guru mengirimkan rencana aksi pengimbasan. Seperti yang tadi saya share Ibu Bapak, ada rencana aksi pengimbasan, mungkin nanti akan saya share di grup WA ya Ibu Bapak, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mempelajarinya lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, guru mengumpulkan analisa tantangan dan solusi untuk rencana penerapan di sekolah. Yang keempat, guru mengirimkan RPP atau RPL PKH untuk 3 pertemuan sesuai bidang studi yang diampu. Yang kelima, guru mengirimkan 1 foto atau screenshot video pendek seperti yang tadi saya bilang ya, itu adalah pengimbasan lewat medsos ya Ibu Bapak. Nah, skor bobot kelulusan maksimal adalah 100. Saya berharap Ibu Bapak bisa mendapatkan skor maksimal 100 ya. Tapi kalaupun tidak, minimal 70 untuk bisa lulus. Seperti itu ya Ibu Bapak. Jadi nanti saya sebagai Master Trainer akan mengkumulatifkan tugas Bapak Ibu disertai kriteria kelulusannya, berapa skor atau bobotnya. Mungkin kalau misalkan terpenuhi semua, maka saya akan berikan skor 100 untuk Bapak Ibu. Tetapi kalau misalkan ada yang kurang, ya mudah-mudahan ada di 70 ya Ibu Bapak. Sehingga kenapa? Mohon maaf Ibu. Iya. Ya, baik. Sehingga ada di skor 70 ya Ibu Bapak. Nah, kemudian ini ada
instrumennya, Ibu Bapak, ada bank tanya jawab, ada panduan penilaian peserta, ada lembar umpan bagi kami master planner, kemudian nanti juga Ibu Bapak ada daftar rujukan narasumber, model-model RPP, ada kartu untuk Ibu Bapak ada model-model RPP. Nanti akan saya share ya, Ibu Bapak. Ini untuk peserta. Kemudian ada kartu bingo pengimbasan, ada versi elektronik modul PKH yang PDF-nya ya, buku guru dan siswa. Ada versi dummy modul PKH e-learning versi demo. Jadi nanti ada versi demonya, seperti itu. Baik, kemudian ini adalah contoh rencana coaching klinik ya. Ini saya sudah buat sendiri untuk yang saya, Ibu Bapak. Nanti kita sepakati bersama. Terlihat Ibu Bapak? Iya, terlihat. Terlihat, Ibu. Terlihat, baik. Di sini ada rencana kegiatan coaching pendidikan keterampilan hidup dengan Master Trainer Friska Herunisa. Ibu Bapak sudah mendapatkan ini share screen-nya? Atau masih yang tadi PPT? Ini bentuknya Word. PPT, PowerPoint. Oh, masih PPT. Sebentar, saya ganti terlebih dahulu ya. Nah, baik, Ibu Bapak sudah terlihat rencana kegiatan coaching dari saya? Sudah terlihat. Baik. Nah, Sudah. ini Ibu Bapak, yang pertama adalah rencana kegiatan coaching klinik pendidikan keterampilan hidup dengan master trainernya saya. Ini pertemuan pertama kita via Zoom ya, Ibu Bapak. Nah, ini ada 2 JP, Zoom meeting. Alur yang kita bahas hari ini adalah alur coaching sudah tadi, tujuan coachingnya sudah, bobot penilaian atau kriteria kelulusan juga sudah. Nah, ini yang akan kita bahas adalah kegiatannya. Nah, Bapak Ibu, ini sudah kita laksanakan pada hari Jumat 5 Maret 2021 dari pukul ini kurang 13 sampai pukul 14.30 rencananya. Tapi kita menyesuaikan saja ya, Ibu Bapak, karena tadi ada beberapa yang terlambat masuk juga. Kemudian ini ada rencana pertemuan kedua sampai kelima dan hasilnya adalah komitmen pertemuan dan tugas. Jadi Ibu Bapak nanti dimohon untuk bisa komitmen dengan pertemuan yang akan kita laksanakan, juga mohon komitmen dengan tugas-tugas yang diberikan ya. Mudah-mudahan kita bisa lulus semua, amin. Itu. Kemudian pertemuan kedua itu akan ada via WA saja ya Ibu Bapak. Jadi nanti kalaupun berdiskusi kita akan berdiskusi lewat WA saja. Jadi Ibu Bapak tidak memerlukan waktu khusus untuk seperti hari ini kan Ibu Bapak betul-betul memerlukan waktu khusus untuk Zoom ya Ibu Bapak, tapi di pertemuan kedua ini karena lewat WA group sehingga kita bisa komunikasinya lewat WA. Kalau lewat WA enak kan Bapak Ibu misalnya mau melakukan aktivitas apa dulu ya silahkan gitu. Nanti kembali lagi Ibu Bapak buka seperti itu. Bagaimana, setuju tidak Ibu Bapak dengan pertemuan lewat WA atau ingin Zoom saja? Setuju, Kira-kira lewat WA. Lewat WA saja ya, biar Bapak Ibu juga tetap beraktivitas Setuju seharian lewat WA. gitu nanti. Iya, Setuju Ibu. lewat WA. Setuju lewat Baik, WA. iya. WA aja. Iya, baik. Alhamdulillah kalau seperti itu. Bapak Ibu, cuman untuk waktunya, kira-kira Ibu Bapak siapnya kapan nih? Kalau mulai besok hari Sabtu, saya takutnya Ibu Bapak yang sudah berkeluarga, terutama itu adalah quality time dengan keluarganya gitu. Makanya misalkan Bu Friska mulai saja dari hari Senin misalkan, atau nggak apa-apa nih dari hari Sabtu, Minggu, Senin, sehingga tanggal 12 bisa segera selesai, silahkan. Tergantung Ibu Bapak. Bagusnya gimana nih? Kalau lewat WA misalkan tidak terlalu mengganggu kegiatan, Ibu Bapak masih tetap bisa melakukan kegiatan dengan keluarga, juga bisa melaksanakan untuk pertemuan berikutnya adalah contoh rencana aksi pengimbasan, silahkan gitu.
saya kembalikan ke Ibu Bapak. Kira-kira kita mau memulai Senin, apakah Senin atau besok Sabtu, Minggu, Senin sampai 5 hari berikutnya cuma 3 hari berarti Senin. Ya kalau misalnya mulai Sabtu, Minggu, Senin, nah berarti yang Selasa kita baru Zoom lagi untuk mengakhiri. Gimana Bapak Ibu? Atau kita mulai Senin saja? Kalau saya Sabtu. Sabtu. Saya Yang Sabtu. lain? Lebih cepat, lebih baik, Bu. Ya, takutnya ke belakang malah nggak bisa. Betul. Atau misalkan nanti ada yang kurang-kurang, kalau misalkan masih ada banyak waktu kan lebih enak ya Ibu Bapak kalau misalkan ada yang kurang-kurang tugasnya seperti itu bagaimana? Kita mulai Sabtu saja tidak apa-apa? Iya, mulai besok saja Ya, Ibu. mulai besok juga tidak apa-apa, Bu. Ya, Sabtu itu besok ya Bu ya? Ya, mulai besok juga nggak apa-apa, Bu. Oke, baik kita sepakati ya. Kalau minggunya, kira-kira Ibu Bapak untuk pertemuan ketiga, ini via WA juga, yaitu akan membahas tantangan yang terjadi, kemudian kita diskusikan solusi, nanti hasilnya adalah tugas dari Ibu Bapak mengenai tantangan utama dan solusinya. Kira-kira hari Minggu juga mau digunakan atau kita loncat ke hari Senin saja? Gunakan saja Ibu. Oke, Pak Ansel gunakan saja katanya. Yang lain bagaimana Ibu Bapak? Kalau via WA gunakan nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa ya. Kalau untuk hari Minggu juga nggak apa-apa, Bu. Kalau lewat WA, ya. Biar amazing sekali ya, saya senang banget nih dapat pesertanya, semangat sekali. Iya, baik. Nggak apa-apa ya Ibu Bapak hari Minggu. Ya, tidak kesepakatan apa-apa. bersama ya. Digunakan Ya. saja Hari Minggu. Baik. Oke, kemudian kalau hari Senin bisa ya Ibu Bapak, atau mau libur dulu nih hari Senin kira-kira, karena misalkan Senin suka riweuh, kalau bahasa Sunda itu riweuh ya, kalau Bu Evi tahu Bu ya, riweuh itu apa, suka hektik, suka misalkan terlalu banyak kerjaan hari Senin takutnya, karena ini di hari Senin di pertemuan keempat kita akan membahas mengenai RPP atau RPL untuk 3 pertemuan. Dan mungkin nanti hasilnya adalah adanya RPP atau RPL 3 pertemuan. Bagaimana Ibu Bapak? Atau misalkan hari Senin implementasi PKH-nya di beberapa kota yang sudah dilaksanakan, kemudian rencana implementasi PKH di sekolah masing-masing, kemudian RPP dan RPL-nya. Atau kita bahas dulu hasilnya, mungkin kita kasih waktu beberapa hari. Bagaimana kalau seperti itu Bapak Ibu? Bisa. Jadi hari Senin bisa tetap digunakan. Bisa Ibu, 2 hari aja. Semoga saya bisa menyelesaikan. Gimana? Oke, 2 hari saja. Jadi untuk RPP RPL-nya 2 hari saja gitu Pak Janata? Iya Ibu, karena ada waktu, kalau sehari nanti takutnya ada nggak bisa fokus ya, benar nggak nutut. Baik, berarti untuk pembahasan tetap di hari Senin ya Ibu Bapak ya. Tapi mungkin nanti akan kita berikan waktu tambahan untuk pengumpulan RPP dan RPL-nya seperti itu ya. Nah, untuk pertemuan kelima, karena kita harus Zoom, Bapak Ibu, jika hari Selasa kira-kira bisa? Ini pertemuan akhir nih. Bisa nggak kira-kira hari Selasa? Bisa. Silakan disepakati Bapak Ibu. Kalau untuk hari Selasa saya tidak bisa, Bu. Kalau hari Selasa tidak bisa, kalau hari Rabu boleh. Harus malam misalkan. Mau hari Rabu gimana nih? Karena kita harus Zoom kalau yang hari. Tapi sekitar 1,5 jam atau sampai 2 jam. Bu
Sofia, kira-kira hari Selasa, Rabu? Rasa bisa, Bu. Selasa atau Rabu ya. Nanti saya coba share lagi saja di grup paling Ibu Bapak ya, bagaimana kesediaan Ibu Bapak untuk mengikuti Zoom ini. Bagaimana Bu, Ibu Bapak seperti itu bisa? Ya, bisa di-share melalui WA aja, Bu, untuk pertemuan 5-nya. Yang penting Iya. jamnya setengah Baik, jam aja kemudian nih. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu misalkan berhalangan hadir untuk coaching klinik ini, Bapak bisa langsung japri ke saya atau misalkan di grup juga boleh, asal ada keterangan, mungkin nanti saya akan berikan tugas tambahan kalau misalkan Ibu Bapak tidak bisa menghadiri seperti itu. Dan mungkin termasuk untuk yang hari ini tidak atau saat ini tidak bisa hadir, mungkin saya akan berikan tambahan tugas mungkin Ibu Bapak ya untuk pemahaman lebih lanjut sehingga Ibu Bapak tidak sebagian-sebagian informasinya seperti itu. Baik, sebentar saya stop share screen-nya dulu. Hari Kamis itu tanggal merah mungkin bisa digunakan. Kenapa Ibu? Mohon maaf kurang terdengar Bu. Hari Kamis tanggal merah mungkin bisa digunakan. Hari Kamis tanggal merah. Sebetulnya silahkan kalau misalkan mau hari Kamis juga. Tapi kita kan sebetulnya cuma 5 Bu, cuma 5 pertemuan. Jadi kalau misalkan kita bisa selesaikan sampai hari Rabu atau hari Selasa juga itu sudah bagus gitu. Tinggal mungkin nanti yang kurang-kurangnya tugas-tugasnya sebelum tanggal 12 kita sudah bisa kumpulkan. Bagaimana kalau seperti itu Ibu Bapak? Jadi Ibu Bapak tidak tidak dibebani dengan tugas yang belum misalkan deadline-nya kita sepakati saja tanggal 11, gimana Ibu Bapak? Setuju tidak ini? Lebih bagus, Ibu. Setuju, Bu. Setuju. Baik, Bu Evi setuju. Pak Ansel Ya, gimana Pak Ansel? Lebih bagus mulai besok. Iya, mulai besok pertemuannya ya silahkan. Maksudnya takutnya ada yang kurang-kurang jadi bisa dilengkapi sebelum tanggal 12 gitu ya, Pak Ansel ya. Bu. Iya. Baik, kita lanjutkan Ibu Bapak. Nah, ini yang saya share sudah bentuk PPT ya? Ya, Bu. Iya. Baik, Ibu Bapak, ini semua tugas mandiri dikumpulkan ke master trainer. Maaf. Nah ini, semua tugas mandiri dikumpulkan ke master trainer sebagai bahan penilaian kelulusan. Master trainer akan menyimpan semuanya ke dalam folder-folder dengan nama-nama peserta coaching klinik dan dijadikan portofolio penilaian. Kemudian master trainer disilahkan menggunakan online Blackboard atau virtual bulletin board seperti ya ini untuk kami ya Ibu Bapak. Semua kegiatan pertemuan coaching klinik kita dokumentasikan. Nah, boleh direkam, boleh difoto menggunakan HP atau screenshot ketika Zoom, dan mohon mengkoordinasikan dengan ketua kelompok dari TOT Master Trainer ya, dari pihak UNICEF. Jadi Ibu Bapak nanti tugas-tugas yang Ibu Bapak kumpulkan itu akan saya kirimkan juga ke ketua kelompok kami di master trainernya di TOT Master Trainer, sehingga nanti Ibu Bapak ketika saya memberikan nilai ke Ibu Bapak, contoh misalkan 100 untuk bisa lulus, itu disesuaikan dengan tugas-tugas yang masuk seperti itu. Bisa dipahami Ibu Bapak? Nah, itu pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau sharing. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau tidak dipahami, boleh untuk bertanya. Ada pertanyaan Ibu Bapak? Saya jadi ragu ini. Ini ketika saya menerangkan mengerti semua atau tidak mengerti semua nih.
tugasnya Bu, siapa ini? Silakan yang mau bertanya. Bu Esti, ya Bu Esti, gimana Bu Esti? semua tugasnya itu paling akhir kumpulkan kapan? Nah, semua tugasnya itu paling akhir kita coba sebetulnya setiap kali mungkin akan ada nilai tambahan ya Bu Esti setiap kali selesai di WA misalkan contoh hari besok saya mulai share tugas Bu Esti langsung mengerjakan malamnya. Nah, itu akan jadi nilai tambahan. Tetapi bagi yang kurang mungkin kita bisa berikan tambahan itu sebelum tanggal 11 saja. Jadi biar tidak kerepotan. Seperti itu mungkin Bu Esti ya. Kita sepakati Bapak Ibu sebelum tanggal 11 ya. Bu Betty. Ya. Bu Betty, mohon maaf izin untuk ya sudah di mute ya. Baik, Ibu Bapak yang lain silahkan. Ada lagi? Bu. Baik, Pak Anse. Ini mau tanya mengenai kriteria kelulusan ini. Kriteria kelulusan Betul. ini pada poin yang keempat itu, guru mengirimkan RPP atau RPL PKH. Itu RPP ini, apakah kami sebagai guru kami menyusun atau RPP yang sudah diberi contoh oleh Ibu Friska? Nah, nanti mungkin saya akan berikan contoh Ibu Bapak, tetapi tapi bukan plug sendiri langsung diganti namanya ya Ibu Bapak, karena kita di sini bukan kekayaan intelektual. Justru tujuan kita seperti tadi kita kembalikan ke tujuan awal kita adalah membuat PKH ini membumi dan bisa diaplikasikan oleh seluruh guru seperti itu. Jadi untuk RPL mungkin nanti akan saya share contoh RPL-nya. Mangga silahkan Ibu Bapak ATM, adaptasi, kemudian apa lagi? Dan modifikasi ya, Ibu Bapak. Silahkan Bapak Ibu bisa mengadaptasi dari RPP yang saya share ke Ibu Bapak. Nanti saya juga akan share link yang mungkin nanti berisi semua link Google Drive yang nanti berisi semua kegiatan-kegiatan kita, kemudian materi-materi, modul dan sebagainya. Seperti itu ya, Pak Ansel. Ya. Terima kasih. Baik. Iya. Terima kasih Pak Ansel. Ada lagi, Ibu Bapak? Yang ingin ditanyakan terkait teknisnya. Bu Esti mau Soalnya dikirim lewat WA ya Bu ya? Ya, bisa lewat WA atau mungkin nanti bisa lewat link Google Drive ya Ibu Bapak, jadi sudah terkumpul semua di sana. Tapi kalaupun misalnya mau lewat WA saja biar gampang, mangga silahkan boleh. Ibu Bapak terkait nanti pengimbasan sudah bisa dipahami belum? Pengimbasan yang akan Ibu Bapak lakukan? Belum. Oh, itu sebelumnya saya tanya, Bu. Nah, pengimbasan yang Ibu Bapak lakukan, sebentar. Nah, ini. Jadi Ibu Bapak sambil saya ini ya.
nanti Ibu Bapak diminta untuk memberikan pengimbasan. Nah, contohnya tadi yang saya contohkan, Ibu Bapak misalkan foto screenshot kita ketika sedang Zoom. Nah, kemudian nanti Ibu Bapak upload di Facebook atau Instagram, itu merupakan salah satu pengimbasan. Atau Ibu Bapak membuat video, misalkan video tentang pengimbasan, gimana nih caranya untuk jadi guru PKH ya, untuk nanti mengimbaskan ke siswa-siswanya. Jadi pengimbasan itu bukan hanya kegiatan Bapak Ibu bersama siswa, justru yang lebih penting adalah bagaimana Ibu Bapak mengimbaskan ke teman-teman guru di tempat Ibu Bapak gitu, atau mungkin ke teman-teman Ibu Bapak. Misalkan dijadikan status WA, di screenshot, mangga silahkan gitu. Itu adalah salah satu contoh pengimbasan. Atau Ibu Bapak kebetulan saya ada apa namanya, yang stiker yang bisa dibuat untuk pengimbasan, misalkan PKH itu apa sih, atau men-share. Contoh Bapak Ibu misalkan share modul yang sudah Bapak Ibu download ke grup info sekolah Bapak Ibu, misalkan seperti itu. Itu merupakan salah satu pengimbasan Ibu Bapak. Jadi bagaimana kita bisa mengimbaskan PKH ini ke sebanyak-banyaknya guru atau teman-teman Bapak Ibu, seperti itu. Bisa dipahami Ibu Bapak? Bisa Ibu. Mohon Baik. maaf bertanya. Iya, boleh Pak Janata, bagaimana? Ya, kalau itu pengimbasannya itu nunggu terakhir kali selesai atau hari ini kan ini nanti sudah saya bikin status ya Ibu ya. Mohon Oh maaf gitu, ya. aduh rajin banget nih, udah bikin Iya. status aja. Ya nggak rajin-rajin banget sih Bu ya. Kalau ada apa-apa ya mesti saya bikin status. Tapi yang belum di IG sama di Facebook. Lah itu nanti apa udah termasuk pengimbasan Bu? Iya, Ibu Bapak dikumpulkan saja dokumennya. Artinya ketika Bapak membuat status, Bapak screenshot juga status Ibu Bapaknya gitu. Kemudian disimpan saja dulu. Itu akan diminta di pertemuan kelima ya, Ibu Bapak. Resminya diminta di pertemuan kelima gitu. Bagaimana Ibu Bapak kan nanti di pertemuan kedua itu ada rencana pengimbasan tuh. Nah, bagaimana Ibu Bapak melakukan pengimbasan dan namanya bukti Ibu Bapak sudah melakukan pengimbasan itu diminta di pertemuan kelima, seperti itu. Oh iya, terima kasih Ibu. Baik, Pak Janata, sama-sama. Ada lagi? Oh ini ada Pak Hamzatul Iqbal ya. Assalamualaikum Pak Hamzatul, tadi telat ya.